Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur, pujian, pengagungan semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kemarin telah kita mengetahui tentang macam-macam perbuatan kufur, makna bahasa, makna istilah maupun pembagiannya. Sekilas yang telah kita kaji kemarin, arti kufur adalah tutup. Orang melakukan kekufuran berarti orang mengadakan penutupan. Ada istilah kafir. Lafaz kufar, orang yang banyak menutup, yang itu digunakan untuk para petani. A'jabal kuffara nabatuhu, mentakjubkan kepada kufar, yaitu para petani. Nabatuhu, tanam-tanamannya. Tanah ketika enggak ditanami terbuka, gersang. Ditanami, tumbuh subur, maka akhirnya jadi tertutup. Para petani namanya kufar, yaitu para penutup. Tanam-tanamannya mentakjubkan, tumbuh subur, menghijau, menutupi semua permukaan bumi. Itu makna bahasa. Makna istilah, perbuatan yang menyebabkan tertutupnya mata, hati, sehingga tertolaknya hidayah dari Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang menolak kepada Islam, mereka mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an, kalian jangan dengar terhadap Quran ini. Ditutup telinga, tutup mata, tutup hati, sehingga pengaruh dari Al-Quran tidak masuk ke mata, tidak masuk ke telinga, tidak ditampung oleh hati. Akhirnya ketika mereka tidak terbimbing dengan petunjuk Allah, mereka mencukupkan dengan akal dan hawa nafsunya. Setan membisikkannya. Akhirnya mereka menjadikan semua kemauannya itu yang dituruti jadi Tuhannya. Ya Allah menjelaskan,
afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu enggak melihat orang yang menjadikan Tuhannya dalam bentuk kemauannya? Sementara nafsu dari 3 macam, salah satunya adalah nafsu ammarah bisu, yang banyak memerintahkan yang jelek, itu yang selalu dituruti, sehingga tertolaknya dengan hukum Allah. Nah, itu tadi makna kufur secara istilah. Macamnya ada 2. Satu, menyebabkan keluar dari Islam, yukhriju anil millah. Yang nomor 2, maksiyah. Kekufuran menyebabkan keluar dari agama, berarti lepas keislamannya, berarti terancam neraka selamanya. Karena perintah Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali kamu masuk di dalam agama yang intisarinya berserah diri kepada Allah untuk ittiba, tapi dia itu menolak. Ini menyebabkan bisa keluar dari Islam, murtad. Ada juga kufur memiliki makna sebatas maksiat, yaitu nggak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Yang kita sering dosa mata, sering dosa telinga, sering dosa mulut, kadang nggak kuat menahan lapar, mencuri, itu termasuk kufur, tapi kufurnya kufur kecil. Karena manusia bisa salah, yang itu nanti akan bisa terhapuskan dengan amal soleh halian, sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya. Karena pesan Allah Ta'ala, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Amal soleh itu bisa menghapus keburukan. Tapi kalau kufur besar harus tobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Poin pertama yang telah kita kaji kemarin, dari jenisnya adalah kufur takdzib. Sudah tegak hujah, gak cocok dengan hawa nafsunya, maka dituduh bohong. Nah, tentunya orang kalau dibohongi ya nggak terima. Aku diapusi, aku diapeki, aku dibohongi. Apa tanda-tanda tegak hujah? Ketika sudah tahu segamblang mungkin, lalu dia mengatakan apa yang datang itu katanya dusta, maka tidak diterima. Tanda-tanda tegak hujah adalah 1, dia hidup sudah masuk masa balik. Itu tanda pertama, tanda tegak hujah. Nomor 2, dia punya indera, mendengar, melihat, bisa berpikir. Itu tanda tegak hujah nomor 2. Nomor 3, telah datang arahan. Ini loh jalan surga, ini loh jalan neraka, dengan landasan yang menjelaskannya, entah itu Al-Qur'annya, sunnah sahih sebagai tafsirnya, pemahaman perilaku para sahabat sebagai contoh realnya, sehingga telah jelas gamblang. Ini loh jalan surga, jalannya nyata. Ini loh jalan neraka, jalan surga dihimbau kerjakan, jalan neraka diwaspadakan, tinggalkan. Bila salah tobatlah. Itu tanda tegak nomor 3, tanda tegak hujah nomor 3, yaitu telah datang arahan para dai, atau membaca sendiri, atau menjadi orang yang mahir di bidangnya. Lalu yang keempat, dia punya kemauan dan kemampuan, punya iradah dan kudrah, kemauan dan kemampuan. Andaikan mau taat bisa, memang condong kepada yang hak dan mampu. Andaikan mau taat meninggalkan maksiat bisa, karena kepada maksiat benci. Kemudian dia sengaja membantah hasil ikhtiar usaha dia sendiri yang ia pilih,
juhud, mengadakan pembangkangan, penuh dengan niatnya. Nah, sampai mati dia tidak tobat, maka dia dinyatakan telah tegak padanya hujjah, sengaja juhud, membantah, membangkang. Dikala itulah seseorang telah melakukan kekufuran, bentuk pembangkangannya, kamu adalah pendusta, apa yang kamu bawa adalah nggak benar, kamu adalah pembohong, Allah tidak pernah menurunkan kitab. Makanya ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka ditanya oleh Allah Ta'ala, sebagaimana Allah kisahkan di dalam surah Mulk, kullama ulqiya fiha faujun salahum khasanatuha, saben-saben sekelompok orang dikirimkan neraka, penjaga nananya, alam ja'atikum nadhir, kamu sudah pernah kedatangan orang yang menyampaikan peringatan belum? Dinasihati, itu maknanya sudah tegak hujjah belum? Qalu bala, sudah. Mereka mengakui. Lalu kenapa sekarang kamu kok masuk jalan ke neraka? Mereka mengatakan, fakadzabna, kami mendustakan. Sangat gamblang sekali. Mereka mengatakan kami mendustakan. Faqulna ma nazzala min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Allah gak nurunkan apa-apa. Kamu, hei para pendakwah, itu bohong yang besar. Itu contoh takdzib, mendustakan. Makanya ketika mereka sudah jelas tegak hujjah, masuk neraka, semangat mereka masuk neraka seperti semangatnya bebek tahu air. Gimana bebek tahu air? Lari atau nyebur? Ya nyebur. Nah gitulah semangat orang kafir ke neraka itu bagaikan bebek ketemu air, ingin menyebur. Akhirnya ketika mereka tersiksa, mereka baru merana. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan dulu kami mau mendengar, mau berpikir, maknanya menerima yang hak, tidak mendustakan, niscaya saya tidak menjadi penduduk neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim wasuhqan ashabis sa'ir, mereka mengakui dosa-dosanya. Maka celakalah buat penduduk neraka sa'ir. Naudzubillah min dzalik. Itu poin pertama yang telah kita kaji kemarin. Sekarang kita masuk pada poin kedua dari jenis kekufuran, yaitu kufrul iba wal istikbar. Kufur menutup diri yang bentuk nyata, yaitu iba, masdar dari aba, ya'ba, ibaan, memiliki makna enggan, ogah-ogahan, ngemoi. Dan istikbar, merasa dirinya besar, sehingga Allah dikecilkan, kitab dikecilkan, Rasul dikecilkan, Al-Quran dikecilkan. Yang telah ada pendefinisian iba bersama istikbar. Al-kibru, apa makna al-kibru? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang menyampaikan kebenaran. Dan kekufuran seperti ini adalah kekufuran yang berada pada iblis. Kekufuran seperti itu adalah kekufuran yang berada pada siapa? Iblis. Siapa iblis? Makhluk jenis jin yang pertama. Semisal Adam, makhluk jenis manusia yang pertama. Yang Allah banyak mengkisahkan tentang penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah, makhluk bergenerasi yang tugasnya memimpin pelaksanaan risalah Allah Ta'ala.
Itu bila kita lihat tafsiran dari Al-Baqarah 30-an, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah maknanya adalah makhluk bergenerasi yang tugasnya memimpin untuk melaksanakan risalah amanat. Allah tetapkan dia adalah manusia Adam yang pertama kali dicipta. Ketika ketetapan Allah ini telah jadi ketetapan, makanya Allah memerintahkan sebagaimana yang kita bisa membaca pada berikut Al-Baqarah yang ke-34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa id, dan ingatlah tatkala qulna kami katakan lil malaikati kepada para malaikat itu jumlahnya banyak. Kalau satu malak, dua malakani. Kalau banyak malaikatun, para malak. Bahasa kita para malaikat. Ini bahasa Indonesianya, para malaikat. Karena di bahasa Indonesia nggak dikenal malaikat dengan lafadz malak, satu malaikat, malakan dua malaikat, malaikatun banyak malaikat. Nah, itu tata bahasanya berbeda. Sehingga kita memakai bahasa Indonesia. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat. Ini pemahaman di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya salah pemahaman seperti itu, penyebutan lafaz kayak begitu. Tapi di Indonesia mungkin pahamnya yang paling mudah begitu. Kami katakan kepada para malaikat. Yang di sana iblis ada, masuk pada wilayah yang dituju dari perintah ini. Apa itu? Usjudu li Adama, supaya kalian sujud kepada Adam. Sujud istihna, dengan cara menundukkan kepala. Atau juga memang sujud itu sendiri. Ada dua makna sujud di sini. Pertama apa? Hormat dengan menundukkan kepala. Atau yang kedua memang betul-betul sujud. Apabila itu betul-betul sujud, ini termasuk hukum yang dimansuh untuk syariat Nabi kita. Karena sujud itu hanya untuk Allah Ta'ala. Karena penghambaan yang paling gede adalah menempatkan anggota badan yang paling dimuliakan di tempat yang diinjak-injak. Apa anggota badan yang dianggap paling mulia? Wajah. Apa tempat yang dianggap paling hina? Tanah, karena diinjak-injak. Bentuk penghambaannya dia rela sesuatu yang paling mulia ia korbankan. Wajahku yang paling kumuliakan akan kuhinakan, akan saya telungkupkan di tanah yang diinjak-injak. Artinya saya di depan Allah itu hina dan siap hina. Mulia itu ketika Allah mengangkat derajat, maka tunduk akan diangkat derajatnya. Ini khusus untuk Allah saja. Untuk makhluk tidak boleh. Apabila ada makhluk disujudi, itulah suami. Tapi Allah nggak berlakukan. Tapi sujud pada masa Nabi Adam boleh dengan dalil ini. Itu apabila sujud diberikan makna sujud, tapi itu hukumnya akhirnya mansuh. Ada tafsiran yang lain, tafsiran yang lain, sujud dengan menundukkan kepala, dengan istihna. Dalam artian mereka siap melaksanakan program ini di permukaan bumi yang telah diembankan amanat. Kepemimpinan pelaksanaannya ditugaskan kepada manusia. Kepemimpinan pelaksanaannya dipimpin oleh manusia. Semisal sholat berjamaah, pelaksanaannya dipimpin oleh imam. Yang lainnya jadi makmum, malaikatnya makmum, iblisnya makmum.
Manusia ini sing dadi imam. Itu pemahaman globalnya seperti itu. Makanya malaikat ketika diperintahkan itu siap melaksanakan tugas. Siap melaksanakan tugas. Kita semua menghamba kepada Allah di dalam melaksanakan ketaatan, manusia yang menjadi pemimpin pelaksanaannya. Kami siap. Itu malaikat agama seperti itu. Makanya fasajadu, malaikat sama sujud. Siapa yang tidak mau? Illa iblis. Dia tidak mau. Dia tidak siap. Dia membangkang. Dia sami'na wa asaina, mendengar apa yang Allah instruksikan tapi aba, membangkang, menolak. Illa iblisa aba, membangkang, menolak, wastakbara, dan merasa dirinya besar. Allah dikecilkan, Rasul dikecilkan, kitab dikecilkan, perintah Allah dikecilkan, dihinakan. Akhirnya resikonya wa kana minal kafirin, dia termasuk pihak yang kufur, yang menutup diri, tidak menerima ketetapan Allah, tidak menerima perintah, tidak menerima amanat. Nah begitu. Padahal amanat sudah ditawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung, gak mampu. Maka manusia yang mampu, dalam artian yang menyanggupi. Yang jin juga masuk di situ. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dicipta jin, tidak dicipta manusia kecuali untuk menghamba, tunduk kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, dibuang sesembahan batil dengan harap, dengan cemas, dengan penuh rasa cinta. Itu tadi tentang landasan ayatnya di Al-Baqarah yang ke-35. Kita ulang 34. Di situ bentuk kekufurannya ada dengan aba wastakbaro. Ketika sudah telah tegak hujah, di atas kita sebutkan tanda-tanda tegak hujah, jelas gamblang, dia punya kemampuan, tapi dia jelas-jelas menolak. Makanya Allah menanya, ma manaka antasyuda lima khalaqtu biyadayya. Please, apa yang menjadi penghalang untuk siap taat menghormat kepada Nabi Adam yang dia kucipta dengan dua tanganku? Kamu kok abah wastakbara, kok ogah-onggahan, kok enggak mau, kok enggak melaksanakan tugas? Kenapa? Dia menjawab, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya akan lebih baik daripada dia. Dia kau cipta dari tanah, sementara kau cipta saya dari api. Api kan lebih baik daripada tanah. Namanya dihormat itu kan lebih terhormat. Lawang saya lebih terhormat, dia kurang terhormat. Mestinya kan dia yang hormat kepada saya. Kenapa saya yang lebih terhormat harus hormat kepada yang kurang terhormat? Apa enggak terbalik? Nah, mengkritisi kepada hukum Allah Ta'ala dengan kias kesebalikannya. Padahal Allah menetapkan Nabi Adam yang dinyatakan, tetapi dia mengadakan kias seperti itu, kias terbalik, mengikutkan pada sesuatu kesebalikannya, yang itu tidak pas. Mestinya kias itu sejalan. Apa itu kias? Ada sesuatu yang belum dijelaskan hukumnya, diikutkan kepada sesuatu yang sudah jelas hukumnya karena ada kesamaan. Kalau akes, kesebalikan, ya tidak bisa sejalan. Diikutkan ukurannya, nggak seukuran, ya nggak pas. Ada murbaut ukurannya 8 dan 12, bloh enggak? Bloh Allah gitu kan ya. Nggak bisa, yang satu 12, yang satu 10, ya nggak mungkin. Itu nggak sejalan, tidak sekorinah. Nah itu diantara penyebabnya.
Aba wastakbara, dia merasa enggan dan dia enggan dan merasa lebih tinggi. Pendorongnya apa? Dia kok enggan karena merasa dirinya lebih besar. Jawabnya hasad. Apa jawabnya? Hasad. Apa itu hasad? Tidak suka yang lain dapat keutamaan. Kalau kita melihat orang lain punya kelebihan, kita tidak suka, itu hasad. Wong saya luwih gede, luwih pinter, tapi belum punya apa-apa. Dia lebih kecil, lebih nggak berpengalaman, bahkan nggak pinter, tapi kok malah sukses. Itu ada rasa tidak suka. Itu hasad. Kalau hanya sebatas rasa dan itu terkendali, orang itu belum dosa. Tapi apabila sudah diomongkan, nah itu sudah mulai dosa. Akhirnya dia merusak, lebih dosa lagi. Ketika sudah dirusak, ia rampas, lebih meningkat dosanya. Bahkan siap menghancurkan walaupun dia itu harus hancur. Ini rajanya hasad. Dan iblis di sini rajanya hasad. Tidak mengapa disiksa di neraka asalkan manusia masuk neraka, sampai sumpah. Apa sumpahnya iblis? Fabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi maha izzahmu, maha perkasamu, saya bersumpah untuk akan saya sesatkan anak turunnya. Walaupun kau mengancam saya dengan neraka, gak peduli, saya bersumpah akan saya sesatkan. Nah, disinilah letak kufur besar yang berada pada diri iblis. Kufur besar yang berada pada diri iblis. Maka kekufuran seperti itu adalah menyebabkan dia keluar dari Islam. Demikian satu poin yang kita pelajari pagi hari dari jenis-jenis kekafiran. Yang nomor 2 adalah kufrul iba wal istikbar, yang itu berada pada profil iblis. Kalau ada manusia karakternya seperti itu, maka dia nilainya sama seperti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya kita masuk kepada materi kedua dari kitab fikih tentang sholat Al-Wajiz oleh Syekh Abdul Hadim Badawi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Masuk di halaman 143 dari sholat tatawu, memperbanyak ketaatan di dalam sholat. Yang wajib-wajib sudah dikerjakan, maka dalam rangka memperbanyak ketaatan, maka ada sholat-sholat yang amat sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Fungsinya, bila yang wajib-wajib kurang sempurna, sholat tatawunya akan menyempurnakan. Setelah kita kaji panjang lebar tentang sholat malam, entah namanya tahajud, namanya sholat malam, namanya tarawih, atau apa yang semisalnya. Ketika Ramadan orang memberi nama apa? Tarawih, yang kita hampir masuk. Sekarang Allah, Sa'ban tanggal berapa? 18. 18. Kurang 10 hari, lebih sedikit. Insya Allah masuk Ramadan. Semoga kita panjang umur, sehat, dan istiqomah. Yang amat sangat digemarkan sholat malamnya dengan berjamaah, sehingga ada iming-iming siapa sholat malam bersama imam sampai selesai maka dianggap sholat sunnah semalaman. Makanya ketika berjamaah bersama imam, tuntaskan sampai selesai, sehingga nanti nilainya sholat malam semalaman. Berikutnya tatawu yang kita kaji kedua, berikutnya adalah sholatul duha atau sholatul awwabin. Sholat duha atau sholatnya orang yang awwab, innahu awwab, punya mana roja, banyak kembali kepada Allah Ta'ala. Artinya ketika dia di dunia itu sementara, sadar nanti akan kembali.
Makanya mikir, ketika saya kembali, sok nasibku gimana? Di dunia untuk cari bekal. Kata zawatu fa inna kharazati at-taqwa, carilah bekal. Bekal yang paling takwa, yang paling baik itu adalah takwa. Bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Makanya dia banyak kembali kepada program itu dan tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang langgeng. Karena dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau menyeberang jalan, yaitu musafir. Akhirnya kegiatan di dunia bukan menjadikan tempat kekal, tetapi tempat pembekalan. Makanya dia akan memperbanyak bekal sebagai modal kembalinya kepada Allah di waktu duha. Seringnya orang sibuk dengan bekerja, di tengah pekerjaannya karena dia banyak kembali kepada Allah Ta'ala, selalu menyempatkan di tengah kesibukannya dia sholat. Jam istirahat, sholat. Siapa? Jam istirahat, sholat poina. Pegawai, resik gitu ya. Ya semuanya bisa. Sampai pekerja di sawah kan juga bisa. Kerja jam 8 dapat kiriman, sambil sarapan ia berbenah, selesai sarapan ia sholat. Di mana sholatnya? Ya menggelar tempat di sampingnya, kan nggak masalah. Apa bajunya harus ganti? Ya tidak harus, yang penting bersih, gak najis, bisa nutup aurat. Selesai sarapan sholat, itu namanya banyak kembali. Pernah ada tontonan yang bisa dilihat, pemasok produk olahan tanah, akhirnya namanya jadi kuali, jadi lemper, jadi opo. Naik sepeda di kayu ke timur, naik, ternyata ajak dia itu mampir ke masjid. Untuk apa? Bukan sebatas leren, bukan sebatas buang hajat, tapi setelah istirahat keringatnya sudah mengering karena badannya sudah dingin lagi, ia bersihkan diri, sholat. Setelah itu ia lanjutkan. Jadi di tengah kesibukannya dia sempatkan memperbanyak zikir, melaksanakan sholat. Sementara waktu super sibuk itu kapan? Waktu duha. Ya Allah jelaskan, afa amina ahlul qura ayyatiyam ba'suna duhan wahum yal'abun. Duha bermain-main. Jadi hakikatnya kerja itu bermain-main, kelasnya bermain-main. Karena orang kerja itu nggak bisa bikin duit. Orang bekerja tidak bisa menjamin rezeki. Orang bekerja ngolah tanah itu hanya mencangkul, mengairi, menabur. Bisakah menumbuhkan? Gak bisa. Makanya kelasnya itu apa? Bermain-main. Itu kelasnya. Itu waktu super sibuk. Nah di waktu seperti itu dia memperbanyak zikir. Di sana ada rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Banyak orang yang tidak terlalaikan oleh transaksi jual belinya, ia selalu sempatkan. Itu namanya orang yang banyak kembali kepada Allah di waktu duha. Sibuk-sibuknya bekerja, dia ingat kepada Allah, kerjanya cari bekal, sholat, zikir yang paling besar sehingga akan lengkap. Masriyatuha, pensyariatannya kalau surat duha itu ada. Mana dalilnya kalau surat duha itu ada? Yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi, semoga Allah meridainya, cerita, Ausani khalili, kekasihku berwasiat kepada saya.
ada dua makhluk yang dicinta oleh Allah, tidak menggunakan bahasa habib maknanya mahbub, tapi menggunakan bahasa khalil, makhlul. Siapa dua makhluk itu? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada manusia selain mereka, andaikan boleh diambil jadi khalil, itu seorang. Siapa namanya? Abu Bakar. Kekasihku berwasiat kepadaku, pesan supaya kamu kerjakan, jangan kamu tinggalkan. Apa wasiat? Sebuah pesan dikerjakan, jangan ditinggalkan, itu makna wasiat. Terutama ketika sudah mati, teruskan. Si pemberi wasiat sudah mati, teruskan. Itu makna wasiat. Bisa lasin dengan 3 hal. 1, bisyami salasati ayam, dengan puasa selama 3 hari. Fi kulli syahrin, setiap bulan. Ini supaya kita punya tradisi. Apa? 1 bulan diisi puasa full nilainya, tapi pengerjakannya 3 hari saja. Apa bisa orang itu 1 bulan diisi puasa full? Jawab, nggak boleh kecuali Ramadan dan bulan-bulan yang memang diperbolehkan diperbanyak puasa. Selebihnya tidak boleh. Tapi kalau nilainya full 1 bulan, banyak. Apa? Setiap bulan puasa selama berapa? 3 hari. Karena manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, baginya pahala 10 kali lipat. Poso 3 dino dianggap poso 10 hari. Ini wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Kita membaca hadis, diupayakan kita laksanakan wasiat ini. Jangan sampai 1 bulan kosong tanpa puasa. Poso walaupun berapa? 3 hari. Yang nomor 2, warakaatayid duha, 2 rakaat duha. Kerjakan. Untuk kondisi kayak kita ini berpotensi bisa apa? Sholat subuh berjamaah, dan kita baru saja jamaah, ya kan? Zikir. Untuk menunggu terbitnya matahari, kita duduk menunggu dengan zikir. Termasuk salah satu jenis zikir dengan majelis taklim kayak begini. Diupayakan gak kentut, yang kentut wudhu dulu. Nanti bila sudah matahari terbit sempurna, sholato berapa? 2 rakaat. Apa fadilahnya? Seperti nilai pahala haji umrah sempurna dan sempurna. Mudah kan? Pengerjakannya mudah, sangat potensial, fadilahnya besar. Makanya syukurilah kita dimudahkan kegiatan seperti itu. Ya enggak semua orang itu mudah kegiatan seperti ini. Syukurilah dan nanti dikerjakan. Itu wasiat nomor 2. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, supaya saya berwitir sebelum saya tidur. Ini cara sholat malam yang paling simple. Apa? Witir sebelum tidur. Yang paling bagus di waktu sahur. Sepertiga malam yang paling akhir, itu waktu yang paling bagus. Tapi enggak semua orang mampu. Ada yang lelah, ada yang sakit, ada yang ngantuan. Maka bentuk kehati-hatiannya supaya fadilah ada sementara kemampuan terbatas, maka kerjakan witir sebelum tidur. Sehingga apabila waktu sahur gak bisa bangun, itu sudah melaksanakan. Kalau bisa 11, kalau tidak bisa 9, tetap tidak bisa. Makanya ditempuh jumlah yang paling minim berapa? 1. Bila sepertiga yang akhir masih sempat bangun, silahkan ia isi 2 salam sa'kuwati, tanpa ditutup dengan ganjil. Ketika ditambah dengan yang awal, itu nanti jumlah total adalah ganjil, maka itu sesuatu yang boleh. 1 judul lagi insyaallah, fadluha, keutamaan salat duha. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah SAW, yusbihu
ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap kali orang masuk waktu pagi, wajib kepada setiap ruas-ruas tubuh satu di antara kamu disodakoi. Tamsilnya seperti bunga di dalam pot, butuh untuk disirami ajek enggak? Bunga dalam pot butuh disirami enggak? Iya, dia sirami gimana? Habisan air, layu, mati ya. Bila kita gambarkan seperti itu, demikian juga diri kita, ruas-ruas tubuh kita itu butuh siraman bagaikan bunga di dalam pot. Lega disirami mati. Makanya supaya ruas tubuh kita itu segar, makanya wajib untuk disirami. Kapan? Setiap pagi matahari terbit siramono. Bentuknya apa? Sedekah. Karena fungsinya sebagaikan air, akan memadamkan api, menghilangkan kekeringan, menimbulkan kesuburan. Apakah sedekah itu harus dalam bentuk uang? Jawab tidak. Karena sedekah itu maknanya adalah makna bahasa pembenaran, yaitu membenarkan janji Allah bahwa kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali, 700 kali, kelipatan gak bisa dihitung. Dan kebaikan itu bisa benda atau bukan benda, semuanya masuk pada wilayah sedekah. Makanya kita wajib mensedekahoi ruas-ruas tubuh kita bagaikan bunga disiram sehingga subur. Ketika punya semuanya, kerjakan. Uang punya, makanan punya, pakaian punya, tenaga punya, kalimat thayyibah punya, itu macam-macam sedekah. Bila punya semuanya, kerjakan. Maka dikatakan di sini wa kullu tasbihatin sedekah. Lisan kita berucap subhanallah, 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 maha suci Allah. Allah, saya nyatakan bebas dari keburukan, saya berjuang. Itu termasuk sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, pujian kepada Allah, syukur, itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap tahlil itu sedekah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga sedekah. Demikian juga wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir itu juga sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sehingga ada 4 kalimat yang dirangkai. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, perbanyak itu. Itu sedekah itu. Termasuk wa amrun bil ma'ruf, sedekah, memerintahkan yang baik, sedekah. Termasuk nasihat, membacakan ayat, kajian. Wa nahyun anil munkari, sedekah, mencegah dari yang mungkar juga termasuk sedekah. Jangan bangga dengan kebodohan, jangan lakukan kesyirikan, jangan kerjakan kebid'ahan. Dicegah dari kemungkaran. Makanya orang yang begitu juga termasuk sedekah. Ketika belum sempat, wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarkahuma minad duha, dan mencukupi dari itu semuanya 2 rakaat yang ia kerjakan di waktu duha. Ayolah ikhwah, itu 2 judul dari kitab fikih yang kita pelajari. Untuk berikutnya insyaallah kita kaji menyusul dari 2 materi yang kita kaji pagi hari ini, tentang mengenal macam-macam kubur besar dan tentang sholat duha. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.